beralih ke Mas Habibie ini, gelak ngantuk Mas Habibie. Mas Habibie ini ngampu mata kuliah produksi media cetak. Nah, produksi kan jelas praktek ya Mas Habibie. Betul. Memang saya jatahnya Gimana? dapat yang Mas, banyak condong ke skill nih, pengembangan skill. Padahal capaian lulusan mahasiswa setelah lulus kuliah itu idealnya ada 4 nih Pak Irawan ya. Pertama itu kemampuan umum, itu terdiri dari networking, terus skill komunikasi melalui bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus tidak melenceng dari itu kalau sebagai warga negara itu tidak melenceng dari Pancasila, NKRI, kemudian itu kan diajarkan di semester 1 itu kemampuan umum. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki knowledge. Nah, ini yang membedakan S1 dengan D3 tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar sebagai tukang, yang disampaikan oleh Pak Rozak tadi, bahwa misalnya editor video banyak di luar sana yang jago mengoperasikan Premiere, jago edit, tetapi nggak tahu semiotik. Nah, ini kan jadi pembedanya S1 dengan D3 ya. Tahu apa itu sifatnya dari seperti yang Pak Hasan tadi bilang, long shot, close up, kemudian sequence ini dengan disambung dengan fade out dan lain sebagainya, itu kan punya sifat sendiri. Dan ini kan kemampuan berpikir kritis, mengelola mitos, bahwa scene ini, pemilihan angle dan lain sebagainya itu kan memiliki mitos semua. Jadi itu yang membedakan S1 dengan vokasi ya, seperti itu. Itu knowledge. Nah, kemudian kalau dia tahu knowledge banyak tapi tidak punya skill, nah ini juga repot ya. Nah, jadinya pengetahuannya banyak, pengetahuan dia terhadap ilmu film, pengetahuan tentang ilmu jurnalisme, pengetahuan dia tentang ilmu desain banyak, tahu teori ini itu, tapi megang alatnya nggak bisa. Nah, ini juga tidak ideal. Nah, makanya skill juga, menurut saya ini yang ketiga ya, skill juga perlu dimiliki oleh mahasiswa. Makanya mata kuliah praktek, meskipun itu banyak prakteknya, banyak di lapangannya, tapi tidak melupakan juga knowledge-nya juga harus diasah. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang menurut saya idealnya capaian lulusan itu memiliki attitude. Nah, attitude ini merupakan bentuk dari integrasi, interkoneksi ilmu agama dan ilmu sehingga menghasilkan profil lulusan yang berbeda dari kampus lain. Nah, ini harapan di UIN terutama capaian lulusannya itu berbeda dengan kampus-kampus lain. Nah, karena kita juga mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, inilah kemampuan umum didapat dari itu tadi ya, yang kuliah di awal itu ya, pada bahasa Indonesia, ada wirausaha, ada dan lain sebagainya. Kemudian knowledge, nah ini yang tadi ya, ada bidang ilmunya apa, jurnalisme, semiotik, atau dia critical thinking-nya diasah di situ. Kemudian skill tadi ya, penguasaan kamera, penguasaan aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian attitude, sikapnya, itu semua harus memiliki untuk sebagai capaian lulusan di UIN. Kalau satu tidak memiliki, nah ini repot ya. Misalnya Mas Irawan, knowledge-nya bagus, pengetahuannya bagus, skill-nya oke, bisa mengoperasikan banyak alat, bisa mengoperasikan banyak aplikasi, kemudian sikapnya baik, tapi nggak punya networking, nganggur, gitu ya. Atau kita cari lagi, networkingnya bagus, komunikasinya bagus, pinter, knowledge-nya banyak, kritis, terus skill-nya oke, ngedit, pegang alat dan lain-lain, tapi attitude-nya minus, di sosmed marah-marah, dibaca bosnya, nggak diterima kerja, kayak gitu ya. Atau kita ganti lagi, knowledge-nya bagus, berpikir kritisnya oke, skill-nya ada, jago ngedit, jago pegang kamera dan lain sebagainya, attitude-nya juga baik. Udah tadi ya, networking-nya bagus, knowledge-nya juga banyak, attitude-nya bagus, tapi nggak punya skill. Nah, cuman teori toh,
megang anu nggak mau. Nah, ini kan juga repot ya. Mau ditempatkan di apa namanya, mulai dari bawah dulu dia nggak bisa. Megang kamera dulu nggak tahu selebihnya, ini juga apa namanya, mau mulai dari bawah dulu dia tidak mau, ini juga repot. Nah, kayak gitu Mas. Jadi menurut saya 4 itu harus terpenuhi dari kurikulum kita, yang diharapkan tuh semua bisa menguasai keempat itu untuk tataran S1. Terus ini Mas, tadi juga udah banyak disampaikan untuk kurikulum kita itu perlunya adanya modul Mas, modul pembelajaran agar terciptanya sinkronisasi antar pengajar yang mengampu makul yang sama. Jadi tidak ada nanti mahasiswa tuh milih mata kuliah tapi saya milih Pak ini aja karena materinya banyak prakteknya, ini banyak teorinya, enggak kayak gitu ya. Jadi ada satu sinkronisasi ini sama apa namanya, ada alat ukurnya, terus ada standarnya. Ini kan perlu adanya, menurut saya perlu ada modul. Alhamdulillah selama ini saya belum pernah bentrok dengan mata kuliah lain. Takutnya nanti gemuk di satu dosen Saya cocok-cocokan, saya sukanya sama dosen ini karena lebih banyak prakteknya, atau saya lebih suka ini karena nggak banyak prakteknya. Nanti jadi apa namanya, milih asal karena ini ya ini perlu adanya modul biar apa namanya, semua dosen tuh punya standar yang sama gitu Mas. Kemudian harapan saya ini ada yang namanya kerjasama prodi dengan industri. Nah ini yang sering saya ini rasakan, menurut saya ini perlu sehingga materi kuliah yang diajarkan di kelas itu dapat diaplikasikan dan dipadukan di lapangan dan mendapat bimbingan langsung oleh para praktisi. Nah memang yang namanya apa namanya, knowledge tadi ya, knowledge itu kan di kampus kan paling dominan menurut saya. Knowledge paling dominan. Skripsi itu kan juga mengasah knowledge, mata kuliah tatap muka itu mengasah knowledge. Nah, kemampuan umum networking itu kan juga diajarkan, tapi di awal kemudian dikembangkan melalui UKM, melalui komunitas, melalui apa namanya, kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, itu melalui kemampuan di situ. Skill juga sama. Skill diajarkan di kampus juga ada, di kuliah, di bangku kuliah ada, tetapi dia mengembangkannya juga di luar melalui UKM dan lain sebagainya. Itu juga diajarkan melalui bangku kuliah, tapi dia juga ketika terjun di masyarakat melalui KKN itu juga belajarnya dari situ. Nah harapan saya ini adanya ini knowledge tadi itu bisa diaplikasikan langsung dengan yang nanti punya gawe yang memperkerjakan mereka. Jadinya ternyata yang saya pelajari di kampus itu ketika saya aplikasi jadi maksimal. Jadinya kalau saya ngambil gambar, ada ilmunya, semiotik, kayak gitu. Jadinya, ya banyak Mas di luar sana, orang yang cuma lulusan SMA, megang kamera, yang nyutingnya cuman biasa aja, nyutingnya cuman asal-asalan. Soalnya kalau kita ngeliat aja Mas, kualitas syutingan orang televisi, di net, di Indosiar, dan lain sebagainya, itu pasti beda dengan kualitas syutingan orang nikahan. Karena orang nikahan ya cuma yang penting tahu megang kamera, dia tahu spesifikasi kamera, tapi ilmunya nggak ada. Masuk lagi makan rendang di syuting. Nah, ini kan nggak nyambung ketika nikahan. Nah, ini di situ perbedaan apa namanya lulusan S1 dengan yang vokasi Terus kayaknya udah sih Mas, integrasi interkoneksi juga ini perlu penting ya, terutama kita kampus UIN, profil lulusannya saya harap bisa berbeda dengan kampus lain. Nah, ini apa? Mungkin skill oke, knowledge oke, kemampuan umum oke, kemudian attitude-nya ini yang perlu ditonjolkan dengan kampus lain. Apakah nilai tawarnya, misalnya apa ya? Nah tadi harapannya kalau UIN bisa menyampaikan nilai-nilai dakwah melalui jurnalisme dan juga punya. Saya rasa ini integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuannya di situ perlu ditekankan lagi. Nah, terus kayaknya itu aja Mas. Sama satu lagi tantangan yang saya temui ketika mengajar itu dinamika kurikulumnya terus berubah. Kalau saya ini bukan jurnalisme sih, tapi lebih ke TIK. TIK itu ilmunya yang saya pelajari di kampus dulu dengan ketika saya ngajar sekarang, luar biasa sekali perbedaannya. Dulu tidak ada yang namanya algoritma, tidak ada namanya big data. Ini ketika saya ngajar sekarang, ada fenomena seperti itu. Ini juga saya juga butuh pegangan yang baru. Nah, ini saya rasa juga menjadi tantangan bagi saya, Mas Irawan. Ini kalau jurnalisme mungkin dulu ada jurnalisme, sekarang ada citizen journalism, kemudian citizen journalism ya dulu kurang begitu tapi sekarang sudah ngetren. Nah ini juga
menurut saya butuh pedoman yang sama ya, agar kita orang yang pendidikannya tuh dulu, kuliahnya dulu tuh masih belum sama kayak sekarang nih, perlu pedoman yang sama. Saya rasa seperti itu Mas, dinamika kurikulum juga perlu, para dosen juga perlu beradaptasi dengan kurikulum yang terus berubah. Siap, matur suwun Mas Habibie. Luar biasa nih, saya malam ini dapat pengetahuan banyak ya, mulai dari Pak Rozak, Pak Sahlan yang memberikan gambaran dulu bagaimana kurikulum di KPI, kemudian Pak Nanang yang sedang menjadi Kaprodi ini juga menjabarkan bagaimana kurikulum sekarang. Kemudian Pak Sinung tadi juga sangat menarik poin-poinnya. Kemudian ditutup dengan Mas Habibie. Luar biasa ya Mas Habibie, 4 poin ini ya. Sebagai saya jadikan kesimpulan boleh ya, pengetahuan, skill, attitude, dan networking seperti itu. Oke. Dalam diskusi ini saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya minta nasihat dari masing-masing bapak-bapak yang tersisa ini. Mulai dari Pak Rozak dulu, saya minta satu closing statement terkait kurikulum ini. Masih di situ Pak Rozak? Oke. Jadi gini, ya yang namanya kurikulum itu kan ideal ya. RPS itu ideal ya. Tetapi kenyataan realitas itu kan tidak pernah ada realitas ya sama dengan ideal. Selalu ada error ya kalau dalam bahasa statistik gitu kan. Karena itu tidak apa. Kurikulum itu udah dibuat sebagus apapun ya itu selalu tidak akan bisa tercapai 100%. Nah, kita memperhitungkan itu. Karena itu ketika dalam RPS nanti ya mungkin bisa disusun yang mendekati itu. Jadi memang RPS-nya ideal, tetapi kita harus tahu ukuran, indikator ya, kemudian standar. Standarnya dengan menguasai 70% mahasiswa sudah dianggap sudah memenuhi syarat umpamanya. Kita harus memperhatikan itu. Kalau enggak, maka bukan mahasiswanya saja yang stres, Anda sebagai pengajar nanti yang akan stres. Itu aja, terima kasih. Siap, matur suwun. Iya sih. Pak Sahlan monggo. Kalau saya singkat saja ya. Di dalam hidup ini tak ada mawar yang tak berduri. Ya. Apapun yang diupayakan itu memang seperti Pak Rozak, ideal tapi diupayakan. Tapi kan tidak ada yang ideal bisa terwujud walaupun tidak maksimal tanpa jerih payah kan gitu. Nah teman-teman namanya sudah begitu, apalagi yang kaprodinya ini dah bisa kerja ngelembur, semua inginnya itu ya mencapai ke arah itu ya toh. Nah, mari kita sama-sama, kalau tanpa kebersamaan saya yakin apapun yang diupayakan ini susah untuk terwujud. Walaupun ya seperti Pak Rozak terwujudnya, walaupun ya kita harus sadar bahwa memang tidak ada yang namanya tercapai itu idealitas. Ya saya kira begitu, Mas Irawan. Ya, matur suwun, bunga mawarnya yang berduri tadi. Mas Inung? Nggih, Mas Irawan. Dari saya kira tadi saya juga banyak belajar dari para senior tadi. Tetapi catatan akhir dari saya yaitu mungkin apa sih yang kita harapkan, cuma itu. Jadi kalau yang kita harapkan itu ya bagaimana mencetak mahasiswa yang mampu berkompetisi kan nanti di survive mahasiswa yang mampu berkompetisi dan survive di tengah tantangan zaman, tetapi tidak menafikan, mengesampingkan etika karena kita di UIN kan gitu. Bedanya perguruan tinggi, entah kalau kita bedakan dikotomi antara sekuler dan agamis ya. Cuman gitu. Bagaimana kita itu mencetak mahasiswa yang mampu berkompetisi dengan etik dan estetik, religiositas. Kita ngomong integrasi dan interkoneksi. Nah, mencetak itu berarti kan
kalau pemahaman saya di kurikulum ini kan, maka kita harus tahu profil lulusannya itu kayak apa. Maka ada benchmarking di situ. Oh, KPI di sini seperti ini, KPI di sana seperti ini, ilmu komunikasi itu seperti ini. Maka kita ciri khasnya di mana, letaknya kita di mana, poin yang jadi pointer kita di mana yang dibutuhkan itu. Dan itu disesuaikan juga dengan industri. Maka dari itu pengembangan keilmuan, skill, kemampuan public speaking, manajemen, berjejaring itu menjadi hal wajib dimiliki oleh mahasiswa. Nah, itu perlu level-level kan di situ. Nah, level-level itu melalui proses pendidikan formal, mulai dari SMK untuk yang desain dan semacamnya ya, multimedia, bisa masuk ke level D3 vokasi. Kemudian level itu ada di KPI juga, yang diharapkan tidak hanya sebagai jurnalis broadcast, analis media, tapi dia juga mampu leadership, manajerial dan sebagainya. Saya kira ini jadi hal penting. Terima kasih Pak Irawan. Ya, makasih Pak Sinung. Mas Hatibi, terakhir mungkin sebelum Pak Nanang gong. Oke, mungkin yang paling penting bagi mahasiswa itu seperti yang dikatakan Pak Almakin ya, dari awal masuk kuliah harus punya cita-cita. Cita-citanya apa, itu ditekuni, gitu. Misal, saya pengen jadi Atta Halilintar, itu yang dibilang Pak Makin, gitu. Berarti dia harus menguasai skill ya, skill dalam dia nge-vlogging, terus public speaking dan lain sebagainya. Tapi juga jangan dikesampingkan ya, kemampuan-kemampuan lain seperti networking, bagaimana dia bisa punya channel dengan kenalan dengan orang ini, orang itu. Makanya dia harus pintar berorganisasi, pintar berteman, pintar bergaul dan lain sebagainya. Itu juga jangan dilupakan karena banyak teman saya dulu ketika kuliah, wah jago desain, jago edit dan lain sebagainya. Terus apalah, orangnya nggak neko-neko, tapi nggak nganggur. Nah, karena apa? Networkingnya nggak ada. Nah, ini skill selain skill, selain knowledge, nah, itu juga sikap juga itu juga diperhatikan. Yang sekarang banyak dikeluhkan itu adalah masalah networking ini yang tidak tidak diasah sejak dulu. Nah, makanya saya rasa gitu, boleh bercerita, boleh mengasah kemampuan, tapi jangan juga melupakan ilmu-ilmu basic lainnya seperti networking, komunikasi, terus sikap, itu terutama karena ada juga kasus orang nggak keterima kerja cuma gara-gara marah di sosmed, gitu Pak Irawan. Siap, matur suwun Mas Habibie, luar biasa. Terakhir gong kita dari Kaprodi, Pak Nanang. Iya Mas, maaf baru selesai sholat. Closing. Oke Mas, jadi yang saya harapkan misalkan di Latsar ini kan by program ya, ada beberapa hal yang memang sangat penting. Salah satunya adalah pada konsentrasi jurnalistik ya. Di konsentrasi jurnalistik itu misalkan dari sarana prasarana kira kita kekurangan itu. Kalau di konsentrasi broadcasting saya yakin banyak sekali fasilitas-fasilitas kayak Suka TV itu di PPTD itu sudah banyak sekali, tapi pada konteks pada konsentrasi jurnalistik dari dulu dan sekarang memang yang ada fasilitas untuk untuk memupuk kompetensi atau kemampuan menjadi seorang jurnalis, mungkin fasilitasnya berupa di luar akademik, mungkin berupa berupa UKM yang termasuk dalam lembaga PES mahasiswa itu. Saya berharap nanti mungkin kita mencoba saya berharap Mas Irawan bisa membuat terobosan bagaimana sih membuat sebuah sarana atau prasarana yang memang nanti bisa menghadirkan fasilitas yang memang mampu memberikan pembelajaran terhadap kemampuan jurnalis yang memang nanti punya rasa KPI-nya. Yang kedua adalah mampu mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik itu agar lebih profesional. Itu saja Mas Irawan. Siap, terima kasih Pak Nanang, luar biasa malam ini saya bahagia banget karena dapat ilmu banyak dari Pak Roja, Pak Sahlan, Mas Sinung, Mas Habibie dan Pak Nanang. Mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun prodi KPI dan umumnya untuk umat.
gitu agar lebih besar. Terima kasih sedaya, ngapunten ganggu wekdalipun, istirahatipun. Mugi-mugi berkah acara ini. Konduripun ngaturaken sugeng, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah di rumah, nggak perlu kondur.